Assalamualaikum. Kami dari scriptvb.com ingin mendemokan program aplikasi yang kami jual, yaitu program POS atau program Point of Sale atau program toko yang kami beri judul program penjualan dan pembelian dengan studi kasus pada butik atau toko tas. Nah, ini kami menggunakan kasusnya adalah pada toko tas. Baik, sekarang setelah diinstal di server localhost atau kami menggunakan SAM, kita bisa mengakses dengan alamat seperti ini. Kemudian kita bisa masuk dengan login. Loginnya adalah admin, passwordnya juga admin. Untuk data login bisa ditambahkan sendiri. Jadi setelah login tadi tampilannya adalah seperti ini. Program aplikasi ini membutuhkan database seperti ini. Di sana ada tabel barang, tabel kasir. Di dalam tabel kasir ini ada user admin dan user untuk kasir itu sendiri. Ada kategori, itu kategori barang, untuk merek barang. Kemudian master datanya ada lagi supplier. Jadi supplier, barang, kasir, kategori, merek, ini adalah satu master data. Jadi satu jenis. Kemudian ada transaksinya, kami berikan contoh untuk transaksi pembelian atau pengadaan stok barang. Kemudian ada transaksi penjualan. Kemudian ada transaksi retur. Jadi retur beli ini pengembalian barang dari kita, dari toko untuk supplier. Di supplier kita mengambil barang. Untuk setiap transaksi kita membutuhkan dua tabel, yaitu pembelian dan pembelian item. Jadi untuk tabel item ini dipakai untuk menyimpan daftar barang yang terjadi pada saat transaksi itu. Seperti ini ya detailnya. Penjualan juga begitu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke programnya lagi. Jadi untuk kasir tadi saya loginnya menggunakan admin. Sedangkan jika Anda ingin menggunakan user lain, maka bisa menambahkan sendiri di sini. Misalnya kita menggunakan nama kasirnya adalah Nano Suharjo. Nano, passwordnya Nano misalnya seperti ini. Nah, ini sudah ada, bisa diedit juga. Nano, ini passwordnya bisa diedit. Oke, sekarang setelah kasir, di sini ada data supplier. Jadi supplier itu sama dengan distributor atau pemberi stok atau tempat kita mengambil barang untuk yang disediakan dalam toko ya. Kita bisa tambah lagi, misalnya nomor HP-nya saya ini saja, kemudian saya simpan. Nah, kalau mau merubah, kita tinggal klik lagi di sini, suppliernya kita edit. Tuh. Kita simpan. Seperti ini. Kemudian ini ada data merek. Jadi ini adalah merek untuk pengelompokan barang ya. Merek barang. Untuk menambah data ini, misalnya merek baru misalnya. Simpan. Oke, ini sudah ada datanya. Ini merek terakhir ini. Data ini juga bisa diedit, tinggal klik sini, edit. Nah, ini simpan. Nah, bisa terlihat sini. Kalau mau menghapus ini,
Ini ada konfirmasinya. Jika batal menghapus, klik cancel. Jika mau menghapus beneran, klik OK. Nah, jadi di setiap halaman kami berikan packing ya, atau pembagian halaman. Jadi per halaman 50 baris, ini ada halamannya, halaman 1. Kemudian di sini ada kategori. Jadi kategori ini dipakai untuk pengelompokan data barang. Nih, kategori juga bisa ditambah lewat sini, lewat menu add data. Kemudian misalnya kategori baru, klik simpan. Nah, di sini sudah ada. Bisa juga diedit. Oke, saya hapus. Nah, ini kita belajar. Ini saya pas ngambil rekaman ini posisinya di belakang rumah, yaitu di Wai Jepara, Lampung Timur, persisnya di dusun Labuan Ratu Baru. Kebetulan saya di rumah ini ternak burung perkutut. Jadi ada burung perkutut, ada burung berkuku, ada burung putar pelung. Jadi Anda sambil melihat video saya, sambil sesekali mendengarkan alunan suara burung-burung perkutut yang kami pelihara ya di sini ya. Oke, sekarang setelah kategori, di sini ada data barang. Jadi barang ini adalah barang-barang yang ada di toko, yang ada dijual di toko. Nah, di dalam program ini saya sudah coba inputkan sebanyak kurang lebih 186 data barang yang berasal dari beberapa distributor. Kami mengambil distributornya di internet, jadi saya ambil data-datanya. Beberapa data juga kami jual, jadi dengan sistem reseller lewat Facebook oleh adik saya yang bernama Septi Swesti. Nah, di sini saya coba inputkan daftar-daftar barang yang biasa dijual adik saya lewat penjualan di Facebook online shop. Jadi untuk input data sebanyak ini juga sudah saya buatkan packing nih. Untuk menginput data sebanyak 186 ini membutuhkan waktu kira-kira 1 minggu lebih. Jadi bayangkan saja jika Anda termasuk orang yang tidak punya waktu untuk input data, maka membeli program kami sungguh menguntungkan, karena program kami sudah kami lengkapin dengan data lengkap, sehingga saat program ini akan Anda gunakan untuk penelitian, untuk keperluan tugas akhir, untuk keperluan skripsi, ataupun untuk tugas dalam kantor atau tugas dalam mata kuliah tertentu, maka program ini sudah siap pakai, sudah ada datanya, sudah kami berikan data lengkap, sehingga Anda siap langsung menggunakan. Jadi kalau mau menambah data baru, tinggal klik di sini. Oh, nih data baru. Ini kode barcode atau blue ini bisa kita tambahkan lewat barang yang ada di dalam kardus barang tersebut, atau kita buat sendiri gitu. Kalau kita buat sendiri, kita bisa menggunakan kode ini, atau kita masukin dengan kode blue atau barcode yang ada di bungkus barang. Misalnya nama barang, di setiap bungkus barang itu pasti ada barcode-nya, ada kode barcode-nya kalau pabrikan ya, barang-barang berasal dari pabrik. Misalnya harga modalnya 100.000, harga jualnya 150.000, kasih diskon misalnya 10%, satuannya misalnya unit, kurangan barang baru. Begini saja ya, saya contohkannya. Kategori misalnya Eigner, tas. Kemudian ini mereknya Eigner. Saya simpan. Nah, di sini mungkin sudah ada di halaman terakhir. Ini barang baru. Ini kalau mau diedit sini. Nah, di sini ya. Kalau mau nambah barang lagi, misalnya ya, nambah barang lagi,
Ini kodenya sudah otomatis. Kode barang atau barcode-nya saya coba tambahkan manual saja, karena sebetulnya barang barcode-nya ini bisa diambil dari bungkusnya. Dar misalnya 150.000, jual 200.000, diskonnya 10%. Kemudian unit ignore misalnya saya ganti aja tas gaul untuk APG 2, saya simpan. Di sini. Nah, ini saya edit ya, coba saya edit. Ini tas gaul untuk APG 1. Tas gaul untuk APG 1. Oke, nah di sini di setiap kita menambah data barang baru, maka di formnya tidak ada kotak untuk menginput stok. Jadi stoknya tidak ada di sini. Stoknya tidak ada. Dan pada saat kita menyimpan, maka secara otomatis stoknya adalah 0. Jadi kita baru saja menginput nama barang atau koleksi barang yang akan kita jual di dalam toko kita. Stoknya masih 0. Karena apa? Kita belum ada transaksi penerimaan. Jadi selagi kita belum melakukan transaksi pembelian atau penerimaan barang dari supplier, maka stoknya tetap 0 dan tidak dapat ada penjualan. Belum bisa transaksi penjualan. Oke. Selanjutnya di sini akan saya contohkan untuk transaksi pembelian. Jadi transaksi pembelian ini adalah transaksi penerimaan yang barang yang asalnya dari supplier. Ini contohnya ya. Saya klik di sini, langsung masuk ke sini. Oke, semisal saja saya ngambil dari sini. Nah, sini. Misalnya barang terakhir, ini bisa pakai pencarian. Nih. Nah, ini. Tadi kan ini yang barangnya masih 0, ini di sini. Masih 0. Saya pilih. Sini. Jadi kemudian saya ngambil barangnya ada 10, saya masukin. Oke, kemudian saya ngambil barang lagi dari sini 10 lagi, harga belinya sama otomatis. Oke, di sini udah masuk. Nah, ini adalah gridnya. Jadi kami membuat grid seperti ini itu menggunakan sistem tabel. Jadi tabel TMP di sini. Tabel pembelian, TMP pembelian. Berbeda dengan program aplikasi Visual Basic, kita bisa menggunakan list view atau MS Grid. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi web, kita bisa membuat dengan seperti ini. Nah, ini juga bisa dihapus. Kalau kita batal, bisa dihapus. Nah, batal, misalnya seperti itu. Masukin lagi. Kemudian dari mana? Dari sini. Belanja. Oke. Saya simpan. Oke, sudah tersimpan. Secara otomatis di sini daftar barangnya udah dikosongkan. Nah, di sini ada tampilan pembeliannya. Tuh, sini. Nah, dari daftar tadi bisa kita cetak. Nah, di sini tampilannya. Atau bisa juga kita batalkan. Nih. Sekarang kalau kita lihat, maka daftar barang untuk barang yang terakhir tadi sudah tidak 0 lagi. Nih. Jadi kita belanja 10, sudah tidak 0 lagi kan? Jadi 10. Kalau saya hapus di sini,
maka nanti stok barangnya akan kembali nol lagi karena dihapus atau dibatalkan transaksinya. Ini kalau mau menampilkan daftar transaksi pembeliannya bisa per bulan atau per tahun. Per tahun bisa memilih di sini bulannya kosong, kemudian tahunnya dipilih, maka otomatis per tahun. Tuh, seperti ini. Kalau per bulan Agustus seperti ini. Oke. Baik, saya tutup. Selanjutnya saya akan coba ajarkan untuk transaksi pembelian di sini. Transaksi retur pembelian. Jadi transaksi retur pembelian itu kita bisa lakukan apabila ada barang yang sudah kita ambil dari supplier itu misalnya rusak atau kemasannya rusak. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini. Tekan dari sini. Kemudian barangnya kita pilih, mana barangnya yang tadi mau dikembalikan, katakan barang yang ini tadi. Nah, ini misalnya rusaknya 2 misalnya. Oke. Nah, di sini ya. Oke, setelah itu saya simpan. Oke, sudah hilang di sini. Dan kalau mau melihat daftar transaksi retur juga bisa dilihat di sini. Mau filternya per bulan di sini, filternya per tahun kita pilih bulannya kosong. Nah, sini per bulan lagi. Nah, di sini kalau mau mencetak kita tinggal klik cetak. Sini bisa hapus, membatalkan. Kita lihat stok transaksinya di barangnya berapa ya. Nah, ini tadi kita retur 2, berarti barang kita tinggal 8. Karena kita retur, barangnya kita kembalikan ke supplier. Sambil menyiulin burung perkutut. Sekarang akan saya contohkan untuk penjualan retail. Nah, tuh suaranya, dengar gak? Sekarang saya contohkan untuk transaksi penjualan barang. Jadi penjualan barang ini adalah penjualan retail yang kita lakukan kepada pelanggan. Saat pelanggan datang, mereka sudah memilih barang. Nah, maka kita bisa layani dari sini. Jualan barang. Misalnya jualan barangnya untuk barang yang tadi ya. Misalnya yang ini beli 1. Beli 1 juga. Misalnya yang beli tadi adalah Sardi tembakau. Oke, saya simpan. Misalnya membayar dengan uang 350.000. Saya simpan. Ya, ini adalah notanya. Jadi bisa kita print. Tadi kalau ada printer kita bisa langsung cetak. Kalau mau melihat daftar transaksi penjualan, nih juga ada filternya sama, ada per bulan ataupun per tahun. Ini kalau mau per tahun sini. Nih, print nota. Ini sudah kami berikan contoh juga untuk beberapa transaksi. Sebanyak kurang lebih ada 51 transaksi. Banyak juga kan? Jadi kamu tinggal menggunakannya saja, sudah ada contohnya. Atau program juga bisa dimodifikasi. Transaksi juga bisa dihapus semua.
transaksi ini juga bisa dihapus. Hapus nih. Oke ya, transaksi sudah. Nah, saya lihat dulu ya, kita lihat dulu tes barangnya berkurang enggak. Oh, ini udah berkurang. Ya, sip. Baik, untuk transaksi pembelian sudah, retur pembelian sudah, penjualan retail sudah. Sekarang akan saya berikan contoh gambaran untuk laporannya. Nah, ini laporannya lengkap. Ada laporan master barang, ada laporan pembelian barang per periode, transaksi pembelian per bulan atau per tahun, pembelian per supplier, terus pembelian per item barang per periode, pembelian per item barang per bulan, terus rekap. Nah, ini rekap. Retur juga, penjualan juga lengkap. Kemudian ini penjualan barang juga lengkap. Contoh nih. Ini laporan data barang dengan filter data per kategori. Saya tampilkan. Nih, nanti bisa dicetak. Tuh, sudah terdengar azan asar dari masjid sebelah. Itu Masjid Ponorogo. Nah, ini kemudian laporan data ini pembelian per periode. Di sini juga bisa. Laporan per bulan. So, langsung dicetak nih. Ada harapan per pembelian per barang. Jadi berapa barang yang kita beli pada tanggal tertentu, ini per barang, ini per barang. Kemudian ada rekap. Rekap. Kemudian retur ada. Nih, penjualan juga ada. Penjualan per periode. Cetak juga bisa. Ini juga ada perhitungannya, total belanjanya nih. Terus ini penjualan barang per periode. Jadi nanti per item barang itu terjual berapa di situ ada. Sini. Tuh. Nih. Jadi barang dengan kode sekian, dengan nota penjualan sekian, terjual tanggal sekian, itu harga modalnya sekian. Seperti ini ya, untungan sekian. Seperti itu. Itu penjualan per barang. Kemudian sini ada penjualan barang per tahun juga. Di sini saya contohkan dengan memilih tahun. Seperti itu. Ada packingnya juga, pembagian halaman. Terus ada rekap juga nih, rekap penjualan. Nah, ini jadi rekap itu barang apa, pernah beli sebanyak berapa, gitu ya. Oke, sampai sekian ya, selesai. Jadi aplikasi yang kami buat seperti itu. Nah,
Berapa harga programnya? Program ini kami jual dengan harga 600.000 dari scriptvp.com. Jadi sampean Anda bisa membelinya dari kami lewat scriptvp.com. Sampean bisa menghubungi tim marketing kami, yaitu Mbak Septi Swesti. Nanti pembayarannya bisa dilakukan ke Mbak Septi Swesti. Nah, program ini itu dikembangkan menggunakan database-nya MySQL, kemudian kami membuatnya menggunakan Dreamweaver. Jadi semua bagian itu kami buat menggunakan Dreamweaver, sehingga programnya itu gampang sekali dimodifikasi. Anda pun bisa memodifikasinya sendiri. Ini adalah susunan programnya. Jika mau menggunakannya bisa, mau memodifikasinya bisa. Misalnya ini ya contoh untuk kategori data. Saya klik, maka dia akan masuk ke dalam Dreamweaver saya ini. Dreamweaver bukan Adobe Dreamweaver. Di sini saya bisa melihatnya dari versi desainnya. Kalau mau dirubah di sini kategori barang bisa. Sini. Tahu mau lihat skripnya, mau modifikasi skripnya juga bisa dari sini. Nih, semua skrip saya berikan penjelasan seperti ini. Nah, antara desain tampilannya ini dengan skrip PHP-nya saya pisah. Jadi setiap ada PHP saya buka, tutup, selesai, terus skrip HTML desainnya. Jadi ini adalah skrip desainnya. Kemudian ini adalah skrip PHP-nya. Ini saya buka, tutup, ini buka, tutup juga, buka, tutup juga, sehingga tampilan desainnya kelihatan dan skripnya juga kelihatan jelas. Jadi mudah sekali dipahami. Jadi siapapun Anda itu bisa menggunakan, walaupun masih awam, masih pertama belajar, insya Allah bisa menggunakan program ini. Baik mau digunakan untuk usaha, untuk kantor, untuk toko Anda, ataupun untuk pengembangan skripsi, tugas akhir, ataupun pengembangan proyek yang lain. Jadi silahkan ya jika mau membelinya. Baik, sekian dulu ya aplikasi yang kami jual ini lewat scriptvp.com. Ini alamatnya scriptvp.com. Silakan Anda mengakses alamat ini scriptvp.com, kemudian menghubungi customer service kami atau tim marketing kami di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.